Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi Sati Om. Pada kesempatan sebelumnya, saya berhasil membahas tentang firewall filter. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang firewall filter, yaitu tentang konsep address list. Apa itu address list? Address list adalah fitur di firewall yang digunakan untuk menyimpan kumpulan IP address, bisa satu IP, range, atau subnet, dalam sebuah daftar list yang diberi nama tertentu. Secara konsep, ini seperti grup IP, supaya kita tidak perlu menulis aturan firewall berulang-ulang untuk banyak IP. Intinya, address list kumpulan IP yang dijadikan objek dalam firewall rule, dan fungsi utamanya adalah mempermudah dan mengelompokkan dan mengotomisasi peraturan jaringan. Lalu kita akan lanjutkan ke Winbox tentang address list. Kita pencet IP, firewall. Nah, di sini tuh ada yang namanya address list, teman-teman. Di sini kita hapus dulu. Nah, jika misalnya kan ini kan misalnya jangan pakai topologi kita terlebih dahulu ya. Misalnya kita kasih nama di sini ada beberapa IP. Misalnya ada satu IP yang nakal, misalnya IP nakal gitu. Kita tulis misalnya IP-nya berapa ya, teman-teman? 192.168.10.1 misalnya. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, nanti di sini akan jelas infonya IP nakal di format sekian. Tapi kalau misalnya ada lebih dari 10 atau 5 IP nakal, gimana caranya? Kan kalau satu-satu itu memperlambat atau mempersulit kinerja. Caranya pencet new, terus kita tulis namanya sama IP nakal 2 misalnya. Terus misalnya ada 5 IP nakal, tulis aja seperti ini, 192.168 misalnya 10.1 hingga strip 192.168.10.5. Lalu apply, lalu oke. Nah, kalau seperti ini kita berhasil mengkelompokkan IP nakal yang lebih dari 5, teman-teman, yaitu dari 1 hingga 5. Tapi kalau misalnya ada router yang nakal seperti apa, misalnya gini, RI misalnya, router nakal. Terus misalnya alamat IP-nya 10.19.10.0/24. Nah, otomatis nanti dia akan terkelompokkan juga, teman-teman, terkelompokkan juga seperti itu. Lalu sebenarnya untuk address list ini terdapat 3 sub materi, yaitu address list, terus address list firewall, dan address list NAT. Tapi untuk address list firewall filter dan address list NAT, kita akan langsung saja praktekin ya, teman-teman. Caranya kita hapus terlebih dahulu yang ini. Tapi sebelumnya kita kan di topologi kita ini kan alamat dari VPC-nya ini dynamic ya, teman-teman, IP DHCP. Kita di sini harus rubah ke static. Caranya kalian buka Winbox dulu, kalian pencet IP, terus IP servernya kalian nonaktifin dulu, teman-teman. Kita disable, lalu kita tambahkan IP static yang kita mau, misal dari VPC 1 nih, teman. Caranya seperti ini. IP 192.168.28 titik misalnya 31, terus spasi 192.168.28.1, terus slash 24. Jangan lupa slash 24 nya, teman-teman. Slash 24 juga di sini. Lalu enter. Nah, terus kalian tulis IP DNS 8.888. Oke, kalau kita show IP, nanti otomatis dia akan berubah menjadi static, teman-teman, seperti itu. Jadi kita akan merubah dari VPC 1 sampai 5 menjadi IP static ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya sudah berhasil menambahkan IP static dari 1 sampai 5 VPC ya. Kita bisa lihat 32, 33, 34, 35. Nah, lalu kita caranya untuk mengimplementasikan itu kita menggunakan
kasus dari materi sebelumnya, yaitu yang pertama, kasus pertama, hanya ada 2 PC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Caranya kalian bikin dulu address listnya, terus pencet new. Nah, di sini kalian tulis aja approve, lalu addressnya kalian tulis address VPC 1 dan VPC 2 yang kalian sudah isi tadi ya, 192.168.28.31 dengan 192.168.28.32. Nah, lalu kalian di sini pencet yang namanya apply, lalu oke. Nah, di sini kalian pindah ke filter rules, lalu nyalakan kasus pertama dari akses paling atas sampai drop yang ketiga, enable. Nah, di sini kalian hapus salah satu aja, lalu buka salah satunya. Oke, di sini kalian hapus src address-nya, teman-teman. Hapus, lalu di bagian src address list ini kalian pencet tambah, lalu masukkan kelompok yang tadi approved. Nah, bagian sini sudah benar, action sudah benar, kita apply, lalu oke. Lalu di bagian drop ini kalian juga atur ya teman-teman. Caranya pencet general, lalu pada bagian src address-nya kalian masukkan alamat router ya teman-teman. Saya 192.168.28.0/24. Lalu actionnya pastikan ke drop, apply, lalu oke. Nah, jikalau kita lihat nanti di sini, kita coba tes apakah bisa ping. Oke, di VPC 1 bisa, dan seharusnya di VPC 2 juga bisa, teman-teman. Oke, di VPC 2 juga bisa, dan di VPC 3 dan 4, 5 juga seharusnya tidak bisa, karena sesuai dengan drop sebelumnya, kita tidak memasukkan di address listnya untuk IP address dari VPC 3 dan VPC 4. Kita coba 192.168.28.1 seharusnya tidak bisa. Yes, betul sekali tidak bisa karena timeout. Di sini tuh sebenarnya untuk address list ini tuh mempermudah kita. Kan kalau misalnya tadi itu kan ada banyak tuh di filter rules-nya, banyak sekali IP yang kita masukkan satu persatu dan sangat lama. Dengan adanya address list ini dapat mempermudah kita, karena di address list ini kita mampu dan bisa memasukkan range berapa aja yang akan kita masukin, gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah address list tentang firewall NAT. Kita ketahui bahwa firewall NAT ini sudah pernah kita singgung sebelumnya, namun untuk kali ini kita membuat kasus yaitu hanya beberapa VPC yang mendapatkan NAT dan sisanya tidak. Sebagai kasus, kita menggunakan VPC 1 hingga 3 yang bisa mengkoneksi ke internet, sisanya 4 dan 5 tidak bisa. Caranya sama seperti sebelumnya, kita buat address list, lalu new, lalu kita tulis misalnya sini ISP approve. Lalu addressnya kalian masukin dari IP berapa aja yang pengen masukin ke internet gitu. 168.28.31 sampai 192.168.28.33 misalnya. Kita apply, oke. Lalu kita balik lagi ke NAT. NAT ini kita pencet ini. Lalu pada bagian advance, pada bagian general kita pencet yang src address list fit plus, lalu kita pilih yang tadi teman-teman, yang ISP approve, dan pastikan actionnya ini ke MaskWRD, karena MaskWRD ini untuk
menerjemahkan alamat IP privat ke IP public seperti itu. Kita apply lalu oke. Jadi kalau misalnya sekarang kita tes apakah PC 4 dan PC 5 mendapat internet, jawabannya sudah pasti tidak. Karena sesuai yang tadi kita masukin, hanya VPC 1 dan VPC 3 saja yang mendapatkan internet. Coba kita tes dari VPC 1 terlebih dahulu, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini untuk VPC 1 berhasil koneksi ke internet. Kita VPC 2 coba ping 888 juga. Sorry, kurang spasi. Enter. Oke, sama sudah berhasil koneksi ke internet. Untuk VPC 3, VPC terakhir yang bisa koneksi ke internet. Oke, sama. Bisa juga. Tapi kalau VPC 4 dan VPC 5 tidak bisa. Karena kita tidak izinkan ya. Coba kita coba. 8.8.8. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa VPC 4 dan VPC 5 tidak bisa koneksi ke internet, teman-teman, seperti itu. Kita coba juga VPC 5. Ping 8888. Spasi, enter. Yap, sama seperti itu, teman-teman. Jadi seperti itu aja materi pada kasus kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.